Halo para sahabat sekalian, kasih Allah dan cinta dari Yesus Kristus bersama Roh Kudus senantiasa berlimpah kepada kita. Pada video singkat ini, saya ingin memberikan sebuah komentar tanggapan atas salah satu komentar yang mengatakan bahwa umat Islam itu percaya pada Yesus. Mungkin teman-teman para sahabat sekalian sudah pernah mendengar bahwa Islam itu percaya pada Yesus. Bahkan mereka mengatakan bahwa Yesus itu beragama Islam. Mereka sungguh yakin dan tahu tentang Yesus. Karena memang di dalam Al-Quran ada beberapa cerita yang kurang lebih hampir sama, mirip tentang Yesus yang ada di dalam kitab suci. Mereka ini memberikan beberapa data, beberapa fakta. Misalnya Yesus yang berdoa seperti cara Islam, kemudian juga Yesus yang disunat, kemudian Yesus yang berpuasa, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, satu pertanyaan besar, apakah Isa yang ada dalam Al-Quran itu sama dengan Yesus yang ada dalam kitab suci? Nah, ini yang akan saya bahas para sahabat sekalian dalam video singkat ini. Semoga video ini bisa mencerahkan kita semua. Seperti yang saya katakan tadi, memang Yesus dan Isa itu memiliki kesamaan. Ada kesamaannya. Paling tidak sejauh yang saya tahu, saya baca di dalam Al-Quran juga, ada 4 poin yang hampir sama, atau bisa dikatakan sama, terkait dengan Isa dengan Yesus ini. Kesamaan yang pertama yaitu perihal kelahirannya. Bahwa Isa itu lahir dari seorang perawan. Dan ini juga ada tertulis di dalam Quran 19 ayat 20. Jadi lahir dari seorang perawan. Kemudian Isa itu ditiup oleh roh. Ya, ditiup oleh roh. Dikandung dari Roh Kudus. Ya, meskipun di dalam Islam itu Roh Kudus itu sama dengan malaikat Gabriel. Tapi yang pasti bahwa Isa itu dikandung oleh seorang perawan, dikandung dari Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, bahwa keduanya sama-sama bisa melakukan mukjizat. Dan juga di dalam Al-Quran sangat jelas tertulis bagaimana Isa itu mampu melakukan mukjizat seperti membuat burung dari tanah liat, kemudian menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya. Terakhir, yang keempat, perihal kedatangannya yang kedua kalinya. Jadi Isa itu akan datang untuk kedua kalinya. Nah, ini kesamaan. Tapi di balik kesamaan ini terdapat perbedaan besar antara Yesus dan Isa. Perlu diketahui bahwa nama yang ada dalam kitab suci itu memiliki arti yang berbeda-beda. Memiliki arti. Misalnya seperti Abraham. Abraham artinya bapa segala bangsa. Kemudian Musa. Musa itu artinya anak pemberian. Kemudian Ishak. Ishak itu artinya ia tertawa. Atau Yakub. Yakub artinya cerdik. Dan masih banyak lagi yang lain. Nah, bagaimana dengan nama Yesus? Yesus itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Ibrani disebut Yeshua. Yeshua itu artinya keselamatan. Atau Allah menyelamatkan, atau Allah penyelamat. Dalam bahasa Yunani itu Pissus. Atau dalam bahasa Latin Yesus. Bahasa Inggris Jesus, bahasa Arab Yeshua, bukan Isa dalam bahasa Arab. Coba teman-teman nanti para sahabat menerjemahkan Yesus ke dalam bahasa Arab. Yeshua, bukan Isa. Silakan dilihat nanti di dalam tabel ini terkait dengan nama-nama Yesus dalam berbagai macam bahasa. Nah, sekarang pertanyaannya yang menjadi persoalannya, mengapa Al-Quran memberikan nama Yesus menjadi Isa? Dari mana ini muncul? Kita tahu sejarah Muhammad, dia itu baru dikenal
pada abad ke-7 dalam dunia Islam. Kemudian dia memasukkan nama yang berbeda, nama Yesus menjadi Isa. Dari mana Muhammad ini bisa menuliskan nama Yesus atau menyebutkan nama Yesus menjadi Isa? Apa artinya Isa? Seperti halnya nama-nama yang ada dalam kitab suci tadi. Apa artinya Isa? Nah, sebagai orang yang mencari, ya, pencari kebenaran, saya berusaha mencari dari mana munculnya kata Isa ini. Menurut Wikipedia, nama Yesus itu diturunkan dari bahasa Latin, Yesus. Padanannya dalam bahasa Suryani, yaitu turunan dari bahasa Aram, menggunakan kata Yesu, itu dalam Suryani Barat, kemudian Isyo dalam Suryani Timur. Nah, ada yang mengutip memang, ada yang mengatakan kata Isa ini diambil dari bahasa Suryani Timur, Isyo. Dari Isyo menjadi Isa. Oke. Nah, menarik sekali kalau kita terjemahkan kata Yesus dalam bahasa Turki itu menjadi Isa. Nah, ini saya tidak tahu apakah ada kaitannya ini atau bagaimana, seperti apa, masih perlu saya cari lagi. Nah, kembali ke konteks sebelumnya tadi itu, bahwa setiap nama di dalam kitab suci itu memiliki arti dan makna. Lalu, apa arti kata Isa? Setelah saya cari arti Isa, the meaning of Isa, ternyata kata Isa itu tidak memiliki arti apapun. Tidak ada kaitannya dengan Isa yang tadi lahir dari perawan, kemudian dari kalimat Allah, kemudian yang mampu melakukan mujizat. Tidak ada hubungannya dengan di sana. Silakan teman-teman nanti searching atau lihat di foto yang saya tunjukkan ini. Arti kata Isa tidak ada kaitannya sama sekali dengan apa yang dituliskan di dalam Al-Quran. Jadi dari mana munculnya kata Isa ini? Dari mana muncul? Ternyata ya, kata Isa itu muncul dari tulisan Gnostik. Para sahabat sudah pernah mendengar Gnostik atau Gnostisisme? Saya sedikit memberikan gambaran tentang Gnostis atau Gnostisisme, Gnostik. Pada abad pertama, kita tahu bahwa gereja kekristenan awal itu mengalami banyak sekali pertentangan, banyak munculan ajaran-ajaran sesat. Gereja awal itu menghadapi beberapa gerakan yang mengajarkan kepercayaan palsu tentang Yesus. Pada abad pertama itu muncul para doketis, yaitu mereka yang percaya bahwa Yesus tidak memiliki tubuh material secara fisik atau secara daging dan tulang. Itu para doketis. Kemudian para pengadopsi, mereka percaya bahwa Yesus diadopsi oleh Allah di beberapa hal dalam hidupnya dan hanya diberi kekuatan ilahi pada saat itu. Itu di abad pertama. Kemudian pada abad berikutnya, pada abad kedua, muncul kelompok Gnostik. Aliran Gnostik ini dianggap sesat. Bukan dianggap, tapi memang aliran sesat. Kenapa? Menurut aliran Gnostik, dunia ini adalah sebuah penjara. Saya kira kita semua orang yang beriman, entah agama apapun, pasti tidak setuju dengan ajaran dari kaum Gnostik ini. Dunia ini adalah penjara. Setuju enggak? Kalau setuju silakan tuliskan komentar nanti di kolom komentar dan berikan alasan. Jadi bagi kelompok kaum Gnostik ini, bagi mereka dunia ini adalah sebuah penjara. Maka tujuan Gnostik itu ialah melarikan diri dari dunia yang jahat ini, yang di dalamnya mereka terpenjara, yang di dalamnya manusia itu terpenjara, menuju dunia yang transenden, yaitu dunia yang lebih baik. Ini alasan pertama mengapa kelompok Gnostik ini dianggap sesat. Kemudian alasan kedua, kaum Gnostik ini menolak inkarnasi, menolak misteri inkarnasi. Karena bagi mereka ini, seperti tadi, dunia ini jahat. Jadi bagi mereka Yesus itu hanyalah seolah-olah seperti manusia. Ya, seperti manusia. Tetapi sebenarnya ia adalah roh sepanjang masa. Ini hampir sama dengan gambaran Isa yang ada dalam Al-Quran. Oke. Kemudian yang ketiga, menurut kaum Gnostik, Yahweh, yakni Tuhan orang Yahudi, adalah seorang penjahat kejam yang menciptakan alam semesta.
Jadi kelompok kaum gnostik ini percaya bahwa tubuh material ini sebenarnya percikan ilahi, dan percikan ilahi ini hanya dapat diketahui atau dipahami melalui pengetahuan khusus, ya, dan bahkan rahasia. Maka disebut mereka ini gnostik, pengetahuan dalam bahasa Yunani. Kaum gnostik membuat tulisan-tulisan pada abad kedua dan mengklaim bahwa mereka ini telah menerima pengetahuan khusus dari orang-orang yang mengenal Yesus secara langsung. Mereka berusaha untuk mengesahkan dan mengotentikkan tulisan mereka dengan memberi mereka nama Injil dan menghubungkannya dengan salah satu dari 12 rasul. Beberapa dari tulisan gnostik ini memberi judul Injil bersamaan dengan nama orang-orang penting di dalam Perjanjian Baru. Misalnya dalam perpustakaan Nag Hammadi berisi tulisan-tulisan yang diidentifikasi sebagai Injil Petrus, Injil Thomas, Injil Filipus, Injil kebenaran, dan lain sebagainya. Dan terakhir ini ditemukan ada satu lagi dan dianggap sesat, yaitu Injil Yudas. Jadi intinya pengajaran gnostik ini sangat jauh berbeda dengan ajaran iman Kristen awali. Nah, silakan teman-teman nanti untuk selengkapnya silakan melihat daftar buku-buku ini. Mungkin bisa dicari di perpustakaan atau bisa dicari di mana saja, di Google Book atau di mana. Ya, silakan dicari buku-buku ini. Nah, sedikit mengenai Isa di dalam Al-Qur'an. Seperti yang saya katakan tadi itu, kata Isa ini muncul dari tulisan gnostik. Nah, jadi dalam Al-Quran, Isa itu dapat berbicara, ya, dengan manusia sejak dalam buayan dan setelah dewasa. Dalam surat Al-Maidah ayat 110. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah Taurat dan Injil. Dan silakan nanti dibaca para sahabat. Jadi Isa sudah dapat berbicara dengan manusia sejak dalam buayan dan setelah dewasa. Dalam Quran juga Isa diceritakan sudah mampu membuat mujizat seperti yang tadi saya katakan tadi. Silakan dibaca nanti dalam Quran 3 ayat 49. Terkait dalam hal kematian, Quran mengkonfirmasi bahwa Isa tidak disalibkan, tetapi langsung diangkat. Jadi yang disalibkan itu adalah Isa yang menyerupai Isa yang sebenarnya. Dalam surat An-Nisa 157 sampai 159. Ya, saya bacakan sedikit. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkannya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentangnya yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan berfirman kepadanya, kepada Isa maksudnya, sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Ayat 159. Nah, jadi itu sedikit gambaran tentang Isa di dalam Al-Quran. Jadi jika kita melihat Isa dalam Al-Quran tadi, Isa ini sangat berbeda dengan Yesus Kristus. Meskipun sebelumnya tadi sudah ada 4 kesamaan di antara keduanya. Apa perbedaan Yesus Kristus yang ada dalam kitab suci dengan Isa yang ada dalam Al-Quran? Pertama, Yesus Kristus di dalam kitab suci itu adalah ilahi, karena dia berasal dari Roh Kudus. Sementara Isa dalam Al-Quran, ia menyangkal keilahiannya. Yang kedua, Yesus Kristus itu datang dari Yahweh. Sementara Isa dalam Al-Quran itu berasal dari Allah. Kemudian yang ketiga, Yesus Kristus itu adalah putra Allah, Son of God.
Silakan bandingkan dalam Lukas 1 ayat 35 dan Yohanes 1 ayat 14. Sementara Isa dalam Al-Quran itu bukan putra Allah. Quran 6 ayat 101 dan Quran 5 ayat 72. Perbedaan yang keempat, Yesus dalam kitab suci itu lebih dari seorang utusan dan nabi. Yesus adalah inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Bandingkan Kolose 2 ayat 9 atau Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Sementara Isa dalam Al-Quran itu hanyalah utusan Allah. Quran 5 ayat 75. Perbedaan terakhir, Yesus dalam kitab suci itu wafat di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Silahkan dibaca 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 atau kisah tentang sengsara Yesus. Sementara Isa di dalam Al-Quran itu tidak mati di salib seperti yang kita lihat tadi. Nah, apa yang bisa kita simpulkan para sahabat? Bahwa sangat jelas, pertama, Muhammad salah memahami, bahkan tidak mengenal siapa Yesus yang ada di dalam kitab suci. Muhammad salah memahami, bahkan tidak mengenal sama sekali siapa Yesus. Kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, Muhammad tidak paham tentang Yesus Kristus yang ada dalam kitab suci. Tidak paham tentang Yesus Kristus. Yang ketiga, Muhammad menyebutkan Isa yang tidak ada hubungannya dengan Yesus Kristus yang ada di abad pertama. Ya. Muhammad menyebutkan Isa yang tidak ada hubungannya dengan Yesus Kristus yang ada di abad pertama. Kesimpulan yang paling penting, bahwa Isa dalam Quran dan Yesus Kristus dalam kitab suci itu adalah pribadi yang sangat jauh berbeda. Maka harapan saya untuk kita semua, terutama untuk para sahabat Muslim, stop percaya pada Isa, cerita tentang Isa. Karena Isa itu tidak sama dengan Yesus. Kalau ingin mengenal Yesus, bacalah sumber aslinya, sumber utamanya yang tidak lain adalah kitab suci sendiri. Dalam Matius 24 ayat 24 Yesus mengatakan demikian. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Yesus sendiri sudah mengingatkan bahwa akan ada nabi-nabi palsu yang datang atas nama Allah. Jadi jangan tertipu dengan nabi-nabi yang mengatasnamakan Allah. Banyak di antara kaum muslim yang beragama Islam yang ingin mencari pembenaran akan Yesus Kristus yang ada dalam kitab suci, tetapi mereka salah paham dan tidak pernah paham siapa Yesus sebenarnya. Mari kita semakin memahami, semakin percaya, dan semakin menghayati kebenaran akan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita. Dan terlebih untuk para sahabat kaum muslim. Ya, ini sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan setelah kehidupan saat ini, kehidupan abadi. Bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Maka sebelum jauh waktunya untuk kembali kepada Yesus, sesegera mungkin kembali kepada Yesus. Karena dia adalah Allah. Yesus itu bukan Isa. Isa itu tidak tahu dan tidak kenal. Dan tidak terkenal sama sekali. Kita tidak tahu dari mana itu muncul. Tetapi yang pasti Yesus itu adalah Allah. Para sahabat, mari kita semakin beriman, semakin mencintai, semakin menghayati dan menghidupi Yesus di dalam kehidupan kita. Jika para sahabat setuju dan menyukai video ini, silahkan di-share, like, dan subscribe agar kebenaran iman akan Yesus Kristus semakin nyata dan akhirnya semakin banyak orang sampai kepada kehidupan yang kekal bersama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.